Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kita bisa hadir di tempat ini. Sebelum kita mulai di dalam ibadah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah kumpulkan kami pada saat pagi hari ini. Kami masih bisa memuji dan membesarkan akan nama Engkau. Ini suatu kebaikan-Mu yang begitu luar biasa yang kami alami pada saat pagi hari ini. Pada pagi ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau menyembah akan Engkau. Kami akan memuji akan Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami undang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, melawat setiap hati yang hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kita mempunyai Allah yang begitu baik. Dia senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan kita, menjaga di dalam setiap kehidupan kita. Kita sembah Dia. Haleluya.
Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh,
Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau. Keadaan dunia ini Tuhan semakin hari semakin mencekam. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menopang di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, ada ucapan syukur di mulut kami Tuhan. Namun kami sering lupa akan Engkau Tuhan. Kami sering lupa akan kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur. Ucapkan syukur-Mu kepada Dia. Naikkan syukur-Mu kepada Dia. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Katakan ku berikan syukurku. Haleluya. Buat kebaikan-Mu, ku berikan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Engkau jadikan aku, Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Katakan sekali lagi. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau bersorak-sorak untuk Engkau. Kami ingin meninggikan nama Engkau. Kami Engkau percaya ada hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Biarlah yang percaya Tuhan katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikan sorak-sorak untuk Dia. Haleluya. Dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dia adalah mengasihi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia adalah pemilik kehidupan. Haleluya. Berangkai jagat raya.
percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah sudah melawat setiap hati kita. Kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan yang bisa menata di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Dengan sepenuh hati kita pujikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, yang jangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang
percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami yang hadir pada saat ini. Terlebih firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa menegur di dalam setiap kehidupan kami. Memperbaiki setiap langkah kami Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kami memberikan tempat yang terbaik. Kami memberikan tanah hati yang subur. Untuk benih firman-Mu dapat masuk di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu dapat tumbuh subur. Dan berbuah-buah yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami serahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat yang saya cintai, Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember, bersama adik saya Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga. Kita semua adalah keluarga janji Allah di dalam penggembalaan langsung daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, baik yang di Jakarta maupun yang di luar negeri, maupun dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Biarpun kita ibadah online, tapi Roh Tuhan bersama kita, Roh Kudus hadir bersama kita. Karena Tuhan berfirman dalam Injil Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah. Yang penting mari kita satukan hati, kita fokus kepada Tuhan. Hati kita merindu datang kepada Yesus, sebab Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Kita terus berdoa buat pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia ini, supaya orang semua kembali kepada Tuhan, bertobat minta ampun sama Tuhan. Seperti peristiwa Tula di Mesir terjadi, tetapi khusus di tanah Goshen, khusus buat kita semua yang di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan jaga, lindungi. Seperti tanah Goshen tidak terjadi. Kalau Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal 8 ayat 22, khusus di tanah Goshen tidak ada pikat, tidak ada terjadi bencana, malah petaka semua dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus penolong kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tema saya bagikan firman Tuhan hari ini, bicara keselamatan dan mujizat terjadi dalam rumah tangga kita. Kemuliaan Tuhan, keajaiban terjadi karena Allah kita besar dan dahsyat. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ada dua pujian. Yang pertama El Shaddai, dan kedua kami memuji kebesaran-Mu, sebab Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan kita percaya melangkah dengan iman. Biarpun saat ini banyak orang yang kena COVID-19, tapi percaya Tuhan tahu persis, Tuhan akan melawat kita semua. Dan Indonesia diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu yang sakit, semua di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mujizat terjadi, sebab Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, tak usah ku takut. Haleluya. Allah menjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha besar. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha kuasa.
kuasa, amin, haleluya, berkatnya melimpah El Shaddai, amin, haleluya. Aku sanggup takut, amin, haleluya. Allah menjagaku, amin, Tuhan menjaga kita. Aku sanggup bimbang, Yesus peliharaku, amin, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Dia Yesus peliharaku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Yesus besar, El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, dahsyat berkatnya melimpah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Maha Kuasa, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, oh El Shaddai. Berkatnya melimpah El Shaddai, amin. El Shaddai bersama kita. Dia tahu persis, dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Yesus berfirman dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan Allah kita bersama kita, dan Dia akan memimpin dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Kita hidup berpegang kepada janji Tuhan. Kita tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, sebab Yesus tahu persis, dan Dia tidak pernah tinggalkan. Dia ajaib. Saya mau menyanyikan lagu kedua, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhanku, bila ku ingat serta, amin, haleluya, pikirkanlah kejadianmu, amin. Dia besar, Dia bintang, dan dengar gemuruh, amin, haleluya. Kodratmu nyata segenap alammu. Ku nyanyilah Tuhan, ku nyanyilah, haleluya. Tuhan ku menebus, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memujikan bersamamu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin. Tuhan datang, ada bunyi sorak, amin, haleluya. Antarku naik ke surga, nanti Yesus akan datang, amin. Ku rendahkan hati, ku sujud pada Yesus, haleluya. Ku memuji, hormat dan agungkan Yesus, amin, haleluya. Kami memujikan bersama
bisa bersuara, Bapak Ibu bisa bersuara, itu karena keajaiban Tuhan. Kita mendengar suara burung berkicau, itu karena kuasa Tuhan. Matahari bisa bersinar, kuasa Tuhan. Hujan rintik-rintik termasuk hujan lebat, itu kuasa Tuhan. Ada angin sepoi-sepoi, bulan, bintang, semuanya ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan pencipta langit dan bumi, dahsyat agung Dia. Dan kita menyembah dan kita agungkan, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur semua anugerah Tuhan. Dan kita terus berdoa, jangan pernah putus harap Bapak Ibu. Semua yang saya cintai Bapak Ibu, bersama adik saya Pastor Sefanya Rahmat, bersama keluarga saya cintai, semua kita tidak putus harap. Sebab kita punya pegangan yang tangguh, punya pegangan yang sempurna. Bersama Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, baik yang di Jakarta, baik yang di Amerika, di Australia, dimanapun Bapak Ibu berada, pegang teguh kepada Yesus Kristus. Dia sumber kekuatan kita, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Biarpun kata Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu, kalau saya lihat ayat ini yang pertama, itu seperti ibarat COVID, virus pandemi saat yang melambat dunia. Virus COVID banyak mencuri nyawa orang. Dia membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Di dalam Yesus tidak putus harap. Masa depan masih ada bersama Yesus. Sebab bukti Yesus sudah menang atas maut. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Memang hari pertama Yesus masih mati, hari kedua masih mati, tapi Yesus pada hari ketiga Dia bangkit, dia ajaib, membuktikan dia menang atas maut. Biarpun saat ini kita semua banyak dilanda kena pandemi COVID-19. Banyak berita-berita, mereka banyak yang sakit, kena batuk, pilek, demam, dan sesak napas dan lain sebagainya. Percaya, Yesus tidak pernah tinggalkan. Semua di dalam kendali Tuhan. Di waktu Bapak Ibu Saudara sakit, nyanyi dalam nama Yesus. Nyanyi bilurnya, nyanyi kami muji kebesaran-Mu. Nyanyi tentang besarkan Tuhan. Iman kita harus bangkit Bapak. Mari, saya mau baca firman Tuhan. Saya mau sampaikan 5 hal, 5 peristiwa mujizat terjadi, supaya kita semangat memiliki motivasi yang luar biasa ikut Yesus. Yaitu dengan tema keselamatan dan mujizat Tuhan nyata sampai detik ini. Karena Yesus adalah Yesus yang real, Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Dia berjanji tidak pernah berdusta. Setiap janji Tuhan kita imani, pasti terjadi dalam setiap rumah tangga kita, pasti terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Percaya, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita mau baca firman Tuhan. Ada 5 peristiwa di dalam Alkitab ini. Saya mau sampaikan dengan tema keselamatan dan mujizat terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Rumah tangga saya, rumah tangga di saya Sefanya Rahmat Pastor, saya bersama keluarga, bersama seluruh jemaat Bapak Ibu semua, bersama seluruh yang saya cintai, Bapak Ibu semua yang saya cintai, di Jakarta, di Amerika, di Australia, dimanapun Bapak Ibu semua berada. Kita semua di dalam satu keluarga Allah. Kita saat ini ada di dalam keluarga ilahi, jemaat daripada Yesus Kristus. Kita semua adalah domba-domba daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Dia gembala kita yang baik, gembala yang sempurna. Dia selalu hadir bersama. Nanti saya mau kupas firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau baca Injil Lukas pasal 19. Puji Tuhan. Yang pertama saya mau cerita tentang keselamatan yang datang dari Tuhan, yang berlaku saat ini buat setiap kita. Lukas pasal 19. Saya mau baca ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Lukas 19 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Puji Tuhan. Saya ulangi. Dan ini saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada Bapak Ibu Saudara semua, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Karena saya bersama Bapak Ibu Saudara semua adalah anak Abraham, anak dari Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Jadi artinya kita imani firman Tuhan. Kata Yesus, ini firman Tuhan. Saya yakin seyakinnya dia dengar doa kita. Yesus mendengar, kita imani. Kita melangkah ikut Yesus, bukan dengan fisik tapi dalam roh.
dan kebenaran. Menyembah kita dengan roh dan kebenaran. Karena Yesus saat ini, Roh Kudus ada bersama kita. Kita melangkah bersama Yesus. Dan saya percaya kata Yesus kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah kita masing-masing. Dalam nama Yesus kita aminkan, kita terima itu. Amin ya Yesus. Amin ya Yesus, amin ya Yesus. Aku terima keselamatan yang datang dari Engkau. Karena apa? Nah, kita bahas saat ini. Keselamatan terjadi di ayat ke-9. Karena terjadi di ayat yang ketiga, Babi. Ayat 3, 4, 5. Coba saya mau baca. Ayat 3 demikian firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasilkan orang banyak sebab badannya pendek. Yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Amin. Coba kita perhatikan. Yang pertama, dia ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil ke orang banyak sebab badan pendek. Yang keempat, maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Coba perhatikan. Yang penting di sini Sakius ada hati yang merindu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, mari harus ada kerinduan dalam kehidupan kita. Kita mau murnikan hati kita. Kita mau ada hati yang merindu untuk berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Supaya mujizat terjadi, keselamatan terjadi. Yang pertama harus ada kerinduan dan pengorbanan, Bapak Ibu. Bukti Sakius, coba kita lihat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Berarti dia ada kerinduan. Biarpun tidak berhasil, tapi Sakius ini ada merindu untuk berjumpa dengan Yesus. Dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia rindu mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nama Yesus sudah tersiar kabar di mana-mana. Termasuk kita semua sudah mendengar banyak firman Tuhan. Berita tentang Tuhan Yesus, biarpun kita secara fisik belum pernah melihat berjumpa dengan Yesus, tapi melalui firman Tuhan kita selalu mendengar berita tentang Yesus. Oleh karena itu mari kita hati yang merindu. Saya merindu selalu kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kapan Engkau berjumpa fisik dengan Engkau, melihat wajah dan wajah. Tapi itu yang saya kerjakan, yaitu ketekunan, ada kerinduan, dan harus ada harga yang dibayar, Bapak Ibu. Harga yang dibayar. Coba lihat yang keempat. Maka berlari ada mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat. Jadi yang kedua, ada harga perjuangan yang harus kita usahakan, berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama kerinduan. Dan saat ini Bapak Ibu di rumah mendengar firman Tuhan, berjuang. Duduk dia mendengarkan firman Tuhan ini, ada harga yang dibayar. Supaya kita fokus kepada Tuhan. Hati yang merindu yang pertama. Dan yang kedua, mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu ada upah, yaitu keselamatan. Dan yang ketiga, coba kita lihat ya. Yesus di ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang dulu. Amin. Jadi mujizat terjadi, keselamatan terjadi, karena Yesus ada bersama di rumah kita. Yesus hadir di rumah Sakius. Demikian kita harus yakin Yesus ada di tengah-tengah kita. Oh, kita undang Yesus. Seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, kata Tuhan, aku berdiri di depan pintu, dia mengetok. Siapa yang undang Yesus, dia akan masuk. Demikian kita berdoa dalam nama Yesus. Yesus saat ini ada di rumah saya, ada di rumah Bapak Ibu Saudara semua. Kalau ada Yesus, mujizat terjadi. Biarpun ada sakit, tapi begitu ada Yesus, aman kita. Langsung Yesus berkata, segala COVID virus semua hancur, mati, lenyap, pergi kau dalam nama Yesus. Setiap orang yang datang kepada Tuhan sakit disembuhkan. Bukti nyata. Sakius menerima sukacita. Coba Bapak Ibu perhatikan. Sakius di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Setiap Yesus ada di rumah tangga kita satu persatu, ada sukacita. Dalam nama Yesus, sukacita, damai, sejahtera, keselamatan Tuhan curahkan buat keluarga kita, dan kita aminkan setiap rumah tangga kita
Katakan, mari, Bapak Ibu katakan, dalam nama Yesus, keselamatan ada di dalam rumah tangga kita. Keselamatan ada di dalam pelayanan kita. Pelayanan kita, rumah tangga kita, kehidupan kita pribadi, ada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima itu keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, keselamatan yang Tuhan berikan. Ada 3 hal yang kita dapatkan dari sini. Yang pertama, kita ada kerinduan. Hati merindu untuk berjumpa dengan Yesus. Rindu, Bapak Ibu. Dan yang kedua, ada harga yang dibayar. Berani berjuang, Bapak. Berani berjuang berdoa, berjuang baca Alkitab, berjuang fokus kepada Tuhan. Singkirkan perkara yang lain saat ini. Jangan sambil nonton TV, tidak, berhentikan yang lain. Ada harga yang dibayar, kita fokus kepada Tuhan. Ambil special time buat Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus juru selamat kita. Yesus sentral hidup kita. Yesus kepala rumah tangga kita. Yesus kepala gereja kita. Yesus di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus. Yang ketiga, Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Kalau ada kehadiran Yesus, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, itu terima itu. Yang kedua, berita yang kedua tentang keajaiban Tuhan di Yohanes pasal 2. Mari kita buka Yohanes pasal 2. Air bisa menjadi anggur. Saya mau bicara tentang 5 peristiwa keajaiban terjadi. Yang kedua, tentang air bisa menjadi anggur karena mujizat terjadi. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 2. Saya mau bacakan yang pertama, ayat 8, 9, 10, Bapak Ibu ya. 8, 9, 10 demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengucap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Mujizat terjadi, Bapak Ibu. Air menjadi anggur yang pertama karena ada kehadiran Yesus. Seperti tadi, ada sukacita, ada keselamatan di rumah Sakyus karena ada kehadiran Yesus. Ada kerinduan, ada harga yang dibayar. Seperti juga ada harga yang dibayar. Yang pertama, jadi jelas ada kehadiran Yesus. Kalau tidak ada Yesus di sini, pasti tidak terjadi mujizat air menjadi anggur. Sama juga, kalau Yesus ada bersama kita, hati kita merindu sama Tuhan, penyakit COVID, pandemi 19 pergi keluar dalam nama Yesus. Kita tangking itu. Segala virus penyakit keluar dalam nama Yesus. Hanya di dalam Yesus ada mujizat. Mujizat Tuhan masih berlaku. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Kita undang Yesus ada di dalam hati kita. Kita undang Yesus senantiasa. Yesus menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Mujizat terjadi karena air menjadi anggur karena ada Yesus. Dan berikutnya, di ayat yang keempat dikatakan, saatku belum tiba. Artinya supaya belajar kita sabar menunggu waktu Tuhan. Biarpun di tengah-tengah kita punya pergumulan, mungkin Bapak Ibu di antara punya masalah rumah tangga, masalah apapun, atau sakit penyakit, kok belum sembuh ya? Tapi kata Tuhan, saatku belum tiba, arti belajar sabar. Terus bertekun dalam doa. Percaya kepada Tuhan. Yesus sendiri pada hari ketiga baru bangkit, Bapak Ibu. Bukan hari pertama. Hari pertama Yesus mati, sudah selesai. Hari kedua masih mati, belum bangkit. Murid-murid Yesus sedih. Tapi ingat, hari ketiga selesai. Yesus bangkit. Artinya di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah pergumulan kita, ada harapan ke depan. Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Dalam nama Yesus, keselamatan terjadi. Air menjadi anggur. Turun bersama keluarga Bapak Ibu semua. Turun bersama keluarga saya. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Karena Tuhan bersama kita. Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Mujizat terjadi yang ketiga. Kalau kita lihat di sini, kita lihat Bapak Ibu, Lazarus mati bangkit. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 11. Sama-sama kita mau bahas firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita cinta Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Yohanes pasal 11. Kalau kita lihat di sini, saya mau baca di ayat 43, Bapak Ibu. Yohanes 11 43. Yesus sendiri berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ia itu adalah Yesus sendiri. Lazarus, marilah keluar. Wah, dahsyat. Yesus dia manggil Lazarus. Pada Lazarus itu sudah mati 4 hari, Bapak Ibu. Marta sudah berkata kepada Yesus, Yesus sudah bau. Udah 4 hari.
Di luar Yesus tidak ada harapan. Di luar Yesus semua putus asa, sudah mati, berarti sudah selesai. Tidak ada harapan. Tapi di dalam Yesus ada harapan, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Udah dahsyat. Kata dokter, kata manusia, tidak ada harapan yang kena COVID. Tapi percaya, di dalam Yesus ada kesembuhan. Percaya, kita harus imani. Ikut Yesus modalnya harus percaya. Mari, modalnya ikut Yesus sudah saya sampaikan tadi. Ada hati yang merindu, ada harga yang dibayar, dan undang Yesus di tengah-tengah. Kalau ada Yesus, mujizat terjadi. Dan keempat, mari kita belajar sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan yang kelima, kita belajar untuk memiliki iman kepada Tuhan. Sebab bicara iman itu di ayat yang kelima, Bible dibicara di ayat kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan berarti firman Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 1:37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Kita imani dalam 2 Korintus 5 ayat 7 bahwa langkah hidup kita bukan karena penglihatan, tapi karena percaya kepada Tuhan. Mari kita memiliki iman. Percaya hanya di dalam Dia ada mujizat. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada jawaban setiap pergumulan kita. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat di sini, yaitu bicara tentang Raja Hizkia terima mujizat terjadi. Karena apa? Kita baca dalam Yesaya pasal 38, divonis sudah mati, Bapak Ibu. Ini sudah divonis. Yang keempat, berita kesakitan Raja Hizkia. Seperti banyak orang saat ini kena COVID-19. Secara manusia banyak orang-orang sudah mati. Fakta ini. Ini mati, Bapak. Coba ini. Saya mau baca. Di Yesaya 38 ayat 1, 2, dan 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Hampir mati. Datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini dia vonis loh. Kalau sudah divonis begini, udah berat. Seperti COVID. Mungkin sudah sesak napas, Bapak Ibu ya. Tapi ingat, kita punya Tuhan Yesus. Dalam Amsal Sulaiman 23:18, ada masa depan yang ada harapan di dalam Yesus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami, nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Di dalam Yesus ada harapan. Terbukti, coba kita baca. Di ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke atas dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Coba, ada 5 poin di sini. Raja Hizkia terima mujizat, ada 5 poin, yaitu kita mari kerjakan. Yang pertama, Raja Hizkia berdoa, Bapak Ibu. Itu penting, doa sudah saya sampaikan. Doa bentuk komunikasi dengan Tuhan. Doa curhat dengan Tuhan. Yang pertama, Raja Hizkia berdoa. Di balik berdoa terjadi mujizat. Coba. Setelah melakukan 5 poin, yang pertama dia berdoa. Dan kedua, dia curhat sama Tuhan. Dia ngomong dengan tulus hati. Dia katakan, Tuhan, aku telah hidupmu di hadapanmu dengan setia. Yang ketiga, tulus hati. Coba ini. Dan yang keempat, dia melakukan hidup yang baik di mana Tuhan. Makanya penting, selama kita hidup, mari melakukan yang baik-baik. Jangan berbuat jahat, Bapak Ibu. Mari kita di hadapan Tuhan, karena Yesus baik. Kita akan anak Yesus yang baik, maka kita harus baik. Jadi yang keempat, mari melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yang kelima, Raja Hizkia, dia menangis. Dia berdoa, dia menangis. Dia ngomong dengan hati yang tulus. Tunjukkan kesetiaan kita. Terbukti, tidak bisa bohong. Ternyata Yesus menjawab di ayat yang ke-45. Maka berfirman Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapak luhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amin. Segala mujizat terjadi, keselamatan terjadi, berumah tangga Bapak Ibu Saudara terjadi. Yang sakit COVID sembuh dalam nama Yesus. Karena ada kehadiran Yesus, ada doa, ada kesetiaan, ada tulus hati. Dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan berbuat jahat, tapi hidup yang baik.
Dan yang kelima, Raja Hizkia melakukan apa? Dia menangis, dia rendah di hadapan Tuhan. Maka kuasa mujizat terjadi. Amin. Yang keempat, yang sekarang kelima, peristiwa terjadi, mujizat terjadi pada waktu berjumpa seorang yang lumpuh 38 tahun. Mari kita buka Yohanes pasal 5. Yang 5 saya mau bacakan ayat yang 8, Bapak ya. Yohanes pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Amin. Mujizat terjadi, memberikan kekuatan buat kita. Ada 5 hal yang sudah saya sampaikan pada ibadah minggu ini, supaya kita bangkit semangat kita bahwa di dalam Yesus ada mujizat. Yesus hidup loh Bapak Ibu ya. Dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Saat ini Yesus tahu persis rumah tangga kita, apapun menjadi pergumulan kita. Tapi kata Tuhan, bangun, yaitu bicara iman. Angkatlah tilammu, melangkah dengan iman dan berjalan. Dan melangkah dengan iman, angkat tilammu artinya tinggalkan kehidupan lama. Harus melangkah dengan hidup yang baru. Yang pertama, kita bangun iman kita. Dan kedua, kita komit hidup yang baru. Bersama dengan Yesus harus hidup yang baru. Pandangan yang baru. Hidup yang baru. Seperti yang saya sampaikan khotbah minggu lalu. Kehidupan yang lama, ciptaan yang lama kita buang. Kita melangkah dalam suatu ciptaan yang baru. Kita diperbarui hari demi hari. Apalagi suatu hari kelak kita hidup di surga, itu tempat yang baru, bukan di dunia itu. Maka semuanya harus pola hidup yang baru, yaitu baru sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, berjalanlah, melangkah dengan percaya bahwa Yesus luar biasa. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua. Mari melalui firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat kita. Di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus, saya mau baca firman Tuhan. Saya kait terakhir Bapak Ibu, dalam Ulangan pasal 7. Coba ini firman Tuhan, Ulangan pasal 7. Tuhan berfirman demikian, ayat 21. Firman Tuhan katakan gini, demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ini saya mau baca Ulangan pasal 7 ayat 21 dengan firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Rumah tangga kita ada Tuhan Yesus. Seperti tadi air menjadi anggur karena ada kehadiran Yesus. Lazarus mati bangkit karena ada Yesus. Raja Hizkia karena dia menangis, ada kehadiran Yesus. Sebab Yesus langsung berfirman. Semua mujizat terjadi. 38 tahun orang lumpuh, ada Yesus, terjadi mujizat. Demikian saat ini dalam nama Yesus, rumah tangga kita ada Yesus, mujizat terjadi. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sentralnya Tuhan Yesus. Mari hati kita merindu kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Dan kita undang Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kita belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Melangkah dengan iman percaya, Yesus akan tolong kita. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah. El Shaddai, tak usah ku takut. Amin. Tak usah ku takut. Haleluya. Allah penjagaku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku bimbang. Haleluya. Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah. Haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas. Allah Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha besar. Amin. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah.
keselamatan terjadi dalam rumahku ini. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan, sembuhkan Bapak Ibu semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Termasuk dari saya Stefania Rahmat bersama keluarga. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, semua dalam nama Yesus, semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.